Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore, dan malam. Teman-teman, mohon maaf untuk mata kuliah kita hubungan industrial di sesi Ramadan ini harus saya record dan teman-teman harus akses di YouTube channel. Kenapa? Karena memang jamnya jamnya 18 sekian gitu ya, jam 6 sekian. Artinya memang kami yang berpuasa atau saya yang berpuasa biasanya di jam-jam itu adalah jam-jamnya makan buka puasa gitu ya. Kemudian ada setelah makan buka puasa, kemudian masih disambung lagi dengan yang namanya sholat tarawih gitu ya. Nah untuk hari ini, untuk sesi kali ini, mohon maaf saya harus melakukan tapping untuk materi perkuliahan kita di hubungan industrial. Nah kalau kemarin sempat saya sampaikan apa itu pengertian hubungan industrial, ternyata setelah saya coba kembali merujuk lagi, ada beberapa undang-undang yang memang sudah disampaikan atau yang sudah disahkan oleh pemerintah di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Undang-undang ini membahas tentang pengertian hubungan industrial, unsur-unsurnya dan dasar dalam membangunnya. Dari undang-undang ini, teman-teman, bahwa hubungan industrial adalah sebuah sistem ya. Jadi sudah diatur antara pelaku usaha, kemudian proses dalam berusaha, jasa pun juga seperti itu, antara pekerja, masyarakat, dan unsur-unsur yang lainnya meliputi pengusaha, pekerja, dan pemerintah gitu ya. Dasarnya tetap ada di nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Nah, dalam ilmu komunikasi yang dibangun hubungan industrial ini harusnya ya, target utamanya di ilmu komunikasi atau komunikasi hubungan industrial ini ya, target utamanya sebetulnya adalah tercipta kondisi yang aman, harmonis, serasi, kemudian sejalan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Ya. Jadi sistem yang sudah diambil atau yang sudah berjalan itu dalam perjalanannya atau dalam roda dalam perusahaan itu atau industrial itu berjalan dengan baik akibat salah satunya dengan adanya ilmu komunikasi gitu ya. Nah, apa sih pentingnya gitu? Banyak sekali sebetulnya teman-teman ya. Terkaitnya yang bagi perusahaan adalah produktivitas gitu ya dalam usahanya. Sementara pihak-pihak lain-lain akhirnya ranahnya adalah ke ekonomi, gitu ya, ke kesejahteraan. Nah, unsur utama dari hubungan ini yang tadi saya sampaikan adalah pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Nah, ada terciptanya hubungan industrial yang harmonis, gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang dalam praktiknya, gitu ya. Hubungan industrial ini sering terjadi perselisihan ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, antara pekerja, kemudian pemerintahan, kemudian dari perusahaan itu sendiri akibat adanya miskomunikasi. Contohnya entah lagi nih kira-kira biasanya ya. Biasanya terjadi di bulan-bulan Ramadan seperti ini atau menjelang Lebaran. Banyak perusahaan-perusahaan yang mereka mendelete atau yang mentiadakan yang namanya tunjangan hari raya ya, karena berbagai kemungkinan. Kalau yang tahun lalu memang ada 2 tahun yang sebelumnya memang THR ini memang tidak dilakukan oleh banyak perusahaan karena memang kondisi ekonomi sedang sangat turun sekali. Nah, ini antara dilema nih ya. Kita perkirakan seperti itu. Perusahaan yang baru berdiri, maksudnya yang baru mentas dari gejolak ekonomi akibat COVID-19, kemudian dan masuk di bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Biasanya THR harus dikeluarkan, sementara perusahaan baru aja naik gitu ya. Sementara perusahaan baru aja naik. Nah, ini nanti akan ada sepertinya akan ada perselisihan ya antara industri kemudian antara pekerja, dan yang nanti biasanya sih pemerintah juga akan mendampingi atau melihat kondisi tersebut. Nah, kemungkinan ini terjadi biasanya akibat karena perbedaan pendapat, terjadi pertentangan. Ya, biasanya seperti ini kira-kira. Saya ini kerja ya, saya ini kerja terus, kemudian sepertinya income-nya juga banyak oleh perusahaan, kok nggak ada yang namanya THR, kira-kira seperti itu. Akhirnya karena tidak adanya komunikasi antara atas, tengah, dan penyampai biasanya ada teman-teman dari PR ataupun dari teman-teman dari SDM,
yang menyampaikan ke pekerja bahwa akan ada banyak hal yang harus dilakukan terkait dengan pengeluaran dari THR itu tadi, maka akan adanya atau cenderung berujung gejolak di situ, ya. Berujung gejolak, demonstrasi, gitu ya, kemudian menuntut THR, menuntut yang lain, dan akhirnya dilaporkan ke pemerintah. Pemerintah pun juga harus kadang-kadang juga dilema ya, karena posisinya perusahaan banyak yang baru mentas gitu ya, baru naik, kemudian dia harus mengeluarkan sejumlah nilai yang cukup besar bagi perusahaan yang baru bangkit untuk mengeluarkan tunjangan hari raya, tapi di lain sisi juga para pekerja juga membutuhkan hal itu karena diyakini memang pekerjaan ini memang atau perusahaan ini memang harus wajib membayarkan gitu ya. Nah, teman-teman, komunikasi yang harus terjadi di sini memang harus terjalin terus ya. Supaya apa? Supaya hubungan industrial yang terjadi tetap harmonis sehingga seluruh pihak gitu ya menciptakan kondisi kerja yang ideal. Nah, dalam melakukan bisnis sendiri pun sebetulnya memang sangat penting untuk mendapatkan manfaat hubungan industrial ini. Ya, untuk mendapatkan keuntungan memang tidak hanya dilakukan dengan menentukan harga jual, keuntungan, harga produksi, dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk kelangsungan hidup bisnis pun juga tidak hanya berpatokan kepada mitra kerja, kreditur, investor, banyak konsumen, namun metode ilmu komunikasi dari sistem organisasi yang berjalan dalam perusahaan tersebut harus tetap difikirkan. Nah, ini tugasnya anak-anak, teman-teman dari lulusan ilmu komunikasi harusnya ya, untuk bisa menyampaikan hal yang baik, bukan hanya yang baik aja, tapi bisa membuat baik. Gitu ya. Membuat baik itu bukan berarti hal yang buruk dijadikan baik, tidak. Gitu ya. Kadang-kala hal buruk tetap harus disampaikan, tapi bagaimana cara menyampaikan dan bisa yang disampaikan tersebut mempunyai pengertian atau penangkapan yang baik pula, sehingga harmonisasi tetap terjalin. Gitu ya. Nah, teman-teman mungkin atau mahasiswa juga harus mempersiapkan hal ini gitu ya, apalagi di ilmu komunikasi ketika kalian banyak berkecimpung di dunia industri nantinya gitu ya. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus saya kerjakan gitu. Apa yang harus saya strategikan, harus saya konsepkan supaya metode yang terjalin, supaya pergerakan yang terjalin dalam sebuah industri ini akan lebih bagus lagi gitu ya, akan lebih baik lagi gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih kita manfaatnya untuk mempelajari ilmu ini gitu ya? Sebetulnya adalah pada dasarnya manusia ini adalah adalah makhluk sosial gitu ya. Makhluk sosial yang juga harus berhubungan dengan sesama. Selain itu juga makhluk yang harus membutuhkan atau menghidupi ekonomi gitu ya. Mohon maaf, pemulung pun dia harus jago ngobrol gitu ya, harus bisa baik dengan pelanggannya yang dia ngasihkan barang atau barang yang tidak layak pakai gitu misalnya. Tukang parkir pun juga seperti itu, dia harus berkomunikasi dengan metodenya supaya pelanggannya atau orang yang menggunakan jasa dengan dia akan lebih baik lagi. Nah, hal kecil itu sebetulnya kalau kita bisa amati gitu, bagaimana pola tukang parkir dengan pelanggannya atau yang menggunakan jasa itu, pola komunikasinya akan lebih senang ketika saya ini misalnya parkir gitu, naik motor parkir, tapi helmnya begitu sudah parkir helmnya dikasih plastik supaya tidak terkena hujan atau panas. Terus juga ada juga mengucapkan terima kasih gitu kan, si tukang parkirnya, itu adalah bentuk-bentuk metode yang baik kan. Artinya kadang-kala kita kehilangan 2.000 dengan uang parkir kita, kecewanya luar biasa ya. Sudah nggak dijagain, tiba-tiba pas keluar dari tempat parkir, tiba-tiba nongol aja gitu minta uang. Yang seperti itu harus kita pelajari dengan detailnya, supaya kita juga nantinya ketika teman-teman nanti bisa berprofesi apapun ya, entah itu wirausaha, jasa, atau kalian yang berkecimpung di sebuah organisasi dan lembaga, menggunakan metode komunikasi sebagai capaian, ya, mencapai tujuan yang harmonis di apapun, di organisasi apapun, di sistem apapun, itu adalah mencapai tujuan yang utama.
ya, capai tujuan yang utama. Nggak hanya itu aja sebetulnya. Ekonomi, status sosial yang ada di tetangga kita, para pekerja, keluarganya, bahkan sekalipun ya, bahkan itu sempat disentuh banyak perusahaan-perusahaan yang baik, yang bagus gitu ya, mereka bahkan menyentuh hingga keluarganya. Contohnya di dalam misalnya ada beberapa perusahaan yang memang memberikan asuransi untuk keluarganya, ya, ketika dia sakit atau anak-anaknya sakit atau orang tuanya sakit, suami atau istrinya sakit, itu ada cover dari perusahaan. Ya. Ada kebijakan dari perusahaan untuk mengelola juga berkomunikasi dengan orang yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan langsung gitu ya, artinya keluarga yang ada di rumah. Kadang-kadang juga ada beberapa metode ilmu komunikasi yang melakukan perawatan ya, perawatan apa sampai ke keluarganya. Biasanya ada ya waktu-waktu tertentu untuk healing ya, waktu-waktu tertentu untuk rekreasi misalnya, atau gathering family gathering gitu ya. Untuk apa sih? Ya lagi-lagi industrial yang harmonis memang harus seperti itu gitu, sampai sedetil-detilnya ya. Ngobrol sama security bagaimana? Security ngobrol dengan karyawan seperti apa? Dengan pelanggan seperti apa? Tahu BCA ya, Bank BCA pun mulai dari security pun sudah diatur. Dia tidak pernah memperdulikan nasabah atau calon nasabah atau orang yang datang ke bank itu berapapun saldonya pasti akan diterima dengan pola yang sama oleh security. Nah, itu akhirnya menjadi hal yang baik ya, terutama bagi nasabah dan terutama nasabah istilahnya rela gitu ya, sama halnya kalau diibaratkan dengan parkir tadi, rela menaruh atau menabung miliaran rupiah di bank BCA, sama halnya ketika kita parkir tapi dengan sambutan tukang parkir yang luar biasa, mengucapkan terima kasih, membantu kita untuk mengeluarkan motor dan segala macam. Uang 2.000 kadang-kadang kita menyerahkannya 5.000 tanpa uang kembalian gitu ya. Nah itulah metode-metode ilmu komunikasi yang harus kita amati, yang harus kita sampaikan juga, dan yang paling penting adalah harus kita praktikkan di kehidupan kita, gitu ya, khususnya di hubungan industrial, gitu ya. Baik itu non verbal, baik itu yang verbal terutama, itu yang harus kita amati pola-pola itu supaya semuanya nyaman, semuanya terjadi kehidupan yang baik, ekonomi lancar dan lain sebagainya. Nah, teman-teman untuk absensinya tolong absensi di bawah ini nama, NIM, kemudian kelasnya juga ya. Tolong absensi di kolom komentar supaya saya nanti bisa mendeteksi siapa yang nonton mulai dari awal sampai dengan akhir. Jangan di skip ya, nontonnya kalau bisa dari awal sampai dengan akhir, dan jangan nonton video ini setengah-setengah gitu ya, kalau bisa sampai akhir. Saya kira demikian kuliah pendek saya di akun ini. Terima kasih, mohon maaf apabila saya banyak salah. Salam sehat, salam buat keluarga, selamat berpuasa, assalamualaikum.